Ini paper yang berangkat dari studi yang saya lakukan untuk LPM terkait dengan ini cukai rokok. Jadi studi yang selama ini kan kebanyakan ngomong tentang apa cukai. Udah direkam. Udah. Oh, sebentar. Waktu udah lagi macet di Manggarai juga. Direkam ya. Ini sambil tunggu ini ya. File. Di versi PowerPoint-nya masih versi yang lama, sudah banyak berubah. Jadi ini pertanyaan dasarnya itu adalah, jadi ini kan studi yang saya bikin berangkat dari studi yang dari LPM, berusaha untuk melihat dampak dari perubahan rejim cukai di Indonesia terhadap firm profit. Intinya tujuan pertamanya adalah ini. Ada nggak sih technology solution untuk syntax? Sorry, siapa namanya? Bayu. Latar belakangnya? Masalah latar belakang? S1-nya apa? Oh, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi angkatan 2010. 2010. Kalau Dina udah tadi teman saya ya. Devina. Jadi tujuannya berusaha untuk lihat ini, apakah ada triple win solution? Dan triple win solution itu misalnya dalam bentuk yang syntax itu maksudnya adalah ada nggak satu sistem cukai yang satu bisa mengurangi resiko health, yang kedua bisa meningkatkan government revenue, tapi pada saat yang sama itu juga masih menguntungkan bagi perusahaan. Kan yang namanya syntax itu tujuannya adalah berusaha untuk mengurangi konsumsi dari satu produk yang sifatnya berbahaya, jadi memerlukan kontrol. Nah, jadi kasusnya adalah Indonesia kan banyak nih kalau dilihat dari sisi konsumsi kita tuh growing terus, dan yang cukup menarik itu adalah tahun 2007 Indonesia itu punya roadmap industri hasil tembakau ya, yang mengatakan bahwa ini loh targetnya, produksinya ya. Tapi target produksi itu yang rencana tahun 2020 ditetapkan tahun 2007 itu sudah tercapai tahun 2010, alias ya rencana untuk membatasi konsumsi itu sudah jauh tidak tercapai, karena target produksi tahun 2020 itu sudah tercapai pada tahun 2010 ya. Jadi konsumsinya dinilainya sangat besar. Tapi kira-kira gini, inti dari penelitiannya ya, kalau kita lihat dari evaluasinya ini sudah saya masukin ke dalam PGFan dalam proses review ya. Fokus dalam tax itu sebetulnya adalah salah satu fokus itu adalah tax incidence. Tax incidence itu bagaimana tax itu didistribusikan among konsumer maupun produsen. Studi tentang tax incidence yang rokok itu sudah banyak, dan mereka fokusnya itu melihat dampak dari konsumen ya, dari konsumen, dan kebanyakan mereka ngomong bahwa cukai itu adalah satu policy yang efektif untuk mengurangi konsumsi rokok ya. Terus cukai yang efektif itu di antara tiga, mix, valorem, spesifik, dan mix. Yang paling efektif itu adalah spesifik ya. Nah, banyak studi yang sudah dilakukan baik dari sisi konsumen maupun dari sisi government revenue ya. Sorry, sedikit ganggu lagi. Bagaimana dampak dari perubahan rejim cukai terhadap kinerja perusahaan? Kenapa?
Satu, cukai ditengarai bahwa itu adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi, dan itu adalah suatu hal yang efektif untuk mengurangi konsumsi. Ya. Peningkatan cukai itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan policy yang lain. Ya. Dari berbagai macam cukai, maka spesifik itu lebih bagus dalam artian bahwa bisa mengurangi konsumsi rokok itu lebih besar, dan pada saat yang sama bisa menghasilkan government revenue yang lebih tinggi. Ya. Jadi dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen, yang sistem cukai yang sifatnya spesifik per unit itu lebih bagus. Tapi pertanyaannya, apakah juga lebih bagus bagi si perusahaan? Ya. Tujuan utamanya sih itu. Nah, kenapa itu penting? Karena gini, Indonesia itu ya, dari angkanya tadi bahwa konsumsinya sangat-sangat besar. Ya. Target yang tahun 2020 itu sudah tercapai tahun 2010, alias konsumsinya sangat-sangat tinggi. Something wrong, ya. Nah, jadi kita berusaha untuk, terus Indonesia juga pernah pindah dari sistem ad valorem ke mix ke spesifik. Ad valorem itu berdasarkan persentase. Artinya berapa besar tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan rokok itu tergantung dari harganya. Fixed percentage of cigarette price. Tahun 2007 sampai 2009 itu pakai mix. Mix itu artinya apa? Dia setengah pakai ad valorem persentase dan setengah lagi pakai spesifik. Itu to some extent itu lumayan complicated. Setelah tahun 2009 kita pakai spesifik, which is per unit. Nah, tarif di Indonesia itu berbeda berdasarkan golongan. Jadi sifatnya itu progresif. Jika produksinya itu kecil, maka dia akan mendapatkan tarif yang lebih kecil. Semakin lama, semakin besar tarifnya. Tahun 2013 itu ada rencana untuk balik, ya, untuk balik ke ad valorem. Itu dari sisi kesehatan itu menjadi concern. Kenapa? Sederhananya adalah, satu, dari sisi kesehatan, ketika cukai itu adalah cukai yang sifatnya ad valorem, maka kemungkinan besar itu akan terjadi price war. Kenapa? Price war kena ad valorem, ya kan berdasarkan harga, maka produsen akan berusaha untuk set harganya yang lebih rendah agar ya, produk mereka diminati. Artinya kenaikan harga di dalam ad valorem itu kemungkinan itu lebih kecil. Ya. Jadi dari sisi unsur health aspek, maka ini agak mengkhawatirkan rencana untuk balik ke ad valorem. Di sisi yang lain, kalau ternyata memang ad valorem itu ditetapkan, maka orang akan berlomba untuk menekan harga agar menangkan kompetisi. Pada saat yang sama, government revenue juga gak optimal. Nah, pertanyaannya, biasanya kan ada trade off nih antara konsumen, kesehatan, dan firm. Ya. Ketika rencana balik ke spesifik ini, ke ad valorem ini akan berakibat kepada penurunan profit apa enggak? Kenapa penting? Karena selama ini studi yang ngomong tentang first behavior itu fokus lebih ke arah pricing strategi. Pricing strategi itu ya ada beberapa yang ngomong tentang price discrimination antar state. Jadi Killer dia menemukan ada yang bukti bahwa ada price discrimination antar state di Amerika. Yang menarik juga, ada juga strategi dari perusahaan yang berusaha untuk mempengaruhi konsumsi dengan cara menerapkan harga yang optimum. Contohnya kayak gini. Shaw Water tahun 99 dia ngomong gini, bahwa untuk satu produk yang sifatnya adiktif, maka produsen itu bisa menetapkan harga yang suboptimal, ya, maksudnya gini, bahwa dia sekarang bisa menerapkan harga yang rendah dengan tujuan untuk mendapatkan profit yang maksimum, tapi bukan profit sekarang, future profit. Kenapa? Untuk satu produk yang sifatnya adiktif, ya, Gary Becker bilang rational addiction. Konsumsi sekarang itu tergantung dari konsumsi sebelumnya. Ya. Nah, dalam rokok itu ada apa? Jadi konsumsi sekarang mempengaruhi konsumsi sebelumnya,
ya, dan cukai juga pasti akan naik. Itu bisa diprediksi oleh si perusahaan. Jadi gimana caranya anticipating future price, ya, apa yang dia lakukan, yang mereka lakukan adalah diturunin harga sekarang dengan tujuan apa? Mendapatkan quantity sold yang lebih banyak. Ketika quantity sold itu lebih banyak, maka itu akan menjadi basis untuk konsumsi berikutnya. Jadi walaupun terjadi kenaikan harga pada periode berikutnya, itu akan di net out karena si perusahaan itu bikin price-nya itu suboptimal sekarang, lebih rendah dibandingkan dengan price monopoli, ya, under static, ya, profit maximization. Q-nya besar untuk satu produk yang sifatnya aditif, itu akan menjadi basis untuk konsumsi pada periode berikutnya. Jadi walaupun ke depan itu terjadi kenaikan cukai, itu bisa di net out sehingga profit perusahaan itu bisa maksimum. Jadi banyak yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengantisipasi, ya, impact dari tobacco policy. Nah, even di Amerika, di Australia itu juga terjadi efek dari atau perilaku dari industri untuk berusaha untuk mempengaruhi kebijakan kebijakan cukai. Ada studi yang dilakukan, sini nggak saya masukkan tapi dalam full papernya ada, ya, studi yang dilakukan di Amerika yang menunjukkan bahwa, ya, ada studi di Amerika yang menunjukkan, yang cover tahun 2016, ya, special interest has played significant role in determining cigarette, ya, state cigarette tax in the United States. Jadi di Amerika kan cukai rokok itu juga adalah state. Jadi mereka melihat, ya, special interest untuk tobacco ini itu berpengaruh dalam penentuan state cigarette tax. Di Australia yang main ketat, mereka berusaha untuk mendelay penerapan health warning untuk cigarette tax. Di Indonesia ada studi yang menunjukkan bahwa ini ada role dari industri di Indonesia yang mempengaruhi tobacco policy. Ya, dua, ya. Satu, issuance of, indikatornya adalah issuance of roadmap tobacco products yang ini di-drive oleh industri. Ya. Yang kedua adalah amandemen, ya, ada PP tentang kebijakan regulasi tembakau yang bisa diamandemen 2 kali dalam 4 tahun. 2 kali dalam 4 tahun something, ya. Terus belum lagi dikeluarkannya roadmap industri hasil tembakau. So, beberapa studi menunjukkan bahwa memang ada upaya dari industri berusaha untuk membuat policy. Nah, tujuannya simpel, memaksimumkan expected profit. Jadi, pertanyaannya adalah kalau kita mau balik lagi ke Advalorem, apakah itu disenangi atau tidak disenangi oleh industri? Kalau dia disenangi, pasti perusahaan akan berusaha untuk enforce itu, mempursue itu. Tapi kalau enggak, ya, dia akan tetap berusaha untuk stay di excise. So, tujuan dari studi ini itu, ya. Jadi kita berusaha melihat, ya, perubahan dari regime tersebut terhadap firm's performance. Nah, untungnya di Indonesia pernah pindah Advalorem mix specifics. Jadi kita punya observasi perusahaan firm's profit under 3 regime cukai yang berbeda. Oke. Nah, ini mungkin bisa saya skip. Kira-kira sekarang ini. Waktu saya bikin paper ini sebelumnya, saya nggak ngeliat ada judul, ada satu theoretical model ini yang berusaha untuk melihat perubahan kinerja perusahaan, perbedaan kinerja perusahaan antar regime. Ternyata sudah
diterbitkan sekitar 24 tahun yang lalu. Ini 23 tahun sebelum saya bikin ini, saya bikin tahun 2015. Jadi tahun 92 ini sepertinya dari disertasinya si Sofyan ini Palang. Intinya dia berusaha untuk lihat, bikin theoretical model yang menunjukkan bagaimana firm's profit itu akan berubah kalau ada perubahan either dari ad valorem ke spesifik atau sebaliknya. Lumayan menjelibet, tapi kira-kira gini. Theoretical prediction itu berangkatnya dari sini. Dari beberapa dari beberapa proposisi yang ditampilkan ada dua yang paling penting. Ya. Satu, kenaikan cukai itu akan mengakibatkan a strict reduction in profit. Jadi kenaikan cukai itu akan mengakibatkan a strict reduction in profit. Apapun, baik di ad valorem maupun di spesifik. Tapi yang menariknya adalah ya, shifting from ad valorem will lead to increase a strict. Ya. Jadi dia pindah dari ad valorem ke spesifik, itu akan mengakibatkan profit perusahaan itu akan naik, sudah pasti. Ya. Mungkin bingung, kenapa kok ya ada perbedaan antara ad valorem dengan spesifik? Ya, intuisinya kira-kira dari banyak persamaan matematika kira-kira kayak gini. Kalau ad valorem itu kan berdasarkan persentase. Ya. Nah, kalau strategi yang dilakukan oleh perusahaan apa? Dia akan menetapkan optimal price, betul? Kalau industri rokok itu strukturnya itu biasanya oligopoli. Kalau oligopoli artinya dia bisa mempengaruhi harga atau mempengaruhi Q-nya kan. Nah, tergantung dia mau main policy yang mana nih. Q-nya dirubah dengan expect bahwa P-nya berubah atau dibalik. Yang paling gampang sebetulnya adalah P-nya yang dirubah instead of Q. Nah, pertanyaannya adalah ya, kalau dia merubah P dalam ad valorem kira-kira gimana? Dia berusaha untuk menurunkan untuk menaikkan profit, dia akan menaikkan P. Karena dia kan presetter kan? Nah, itu tidak akan menghasilkan profit yang lebih tinggi. Kenapa? Ketika P-nya naik, maka indirectly kewajiban pajak juga akan naik. Betul? Jadi ketika dia P-nya naik, kewajiban pajak naik. Belum tentu nih perusahaan lain juga ngikutin. Ya, tapi kalau spesifik, ya, kenaikan harga itu tidak akan tertranslate ke kenaikan kewajiban pajak. Jadi intuisinya lebih ke arah karena dalam spesifik itu formulanya kewajibannya itu tergantung dari kalau dalam spesifik itu bukan berdasarkan persentase harga, tapi dalam ad valorem, maka akibatnya adalah kenaikan harga di dalam ad valorem akan mengakibatkan kenaikan kewajiban pajak. Itu yang mengakibatkan Itu yang mengakibatkan profitnya itu turun. Intuisinya kira-kira seperti itu. Nah, sayangnya perubahan regime tersebut sangat-sangat jarang. Jadi nggak ada empirical test untuk theoretical prediction-nya dari pala ini. Even studi yang dia lakukan beberapa tahun berikutnya, tahun 2001, itu mereka tidak melihat dampak perubahan rezim. Kenapa? Memang tidak ada. Nah, untung di Indonesia sudah ada. Jadi tujuan dari studi ini adalah berusaha untuk melihat perubahan rezim, ya, cukai terhadap kinerja perusahaan di Indonesia, karena kita sudah mengalami tiga jenis rezim. Ini saya bolak-balik, ya, karena saya nggak sempat siapin ininya versi PowerPoint-nya. Tapi strateginya kira-kira kayak gini. Ya. Bagi yang latar belakangnya sama, satunya ekonomi semua ya. Ya, ada yang enggak? Sastra Jawa. Oke. Sastra Betawi ya. Ya, ini. Kalau kita berangkat dari optimisasi, firms optimization, perusahaan itu kan either dia berusaha untuk meminimumkan biaya atau memaksimalkan profit. Ketika dia minimumkan biaya, ya, kita akan dapat conditional input demand function.
nanti kita dapat ke cost function. Ketika kita tujuan dari perusahaan itu adalah profit maximization, kita akan dapat unconditional input demand function, dan dimasukin ke profit, kita akan dapat profit function. Oke? Nah, jadi yang dimasukkan sebenarnya adalah ini loh. Ini kan standar maksimisasi profit, subject to bla 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 bla. Kita akan berusaha untuk cari berapa sih output yang harus dihasilkan, ya, atau P yang harus ditawarkan, seterusnya. So, profit function, standar profit function itu menghubungkan antara input prices dan extraction. Ini ada yang bisa saya coret? Ada ya? Ini saya coret pasti dua marah. Nanti bulan depan baru ada papan. Bulan depan, kira-kira gini, terbayang nggak dulu kita maksimisasi profit? Ya, profit itu P kali G dikurang W kali L WL LK, betul? Terus nanti turunkan terhadap K dan L, ya, dapat yang K optimal dan L optimal, betul? Terus nanti K dan L optimal itu fungsi dari W, R dan P, betul? W, R dan P. Jadi fungsi permintaan terhadap input itu adalah fungsi dari input prices dan output price. Kita masukkan ke dalam persamaan profit, itu akan mendapatkan hasil. Kita akan mendapatkan profit function. Nah, ini adalah profit function yang diestimasi itu adalah profit function. Maka direct input prices, price dan exact system. Jadi standarnya adalah input prices. Ada harga labor, ada harga capital, no? Per unitnya. Terus ada price. Nah, price ini kalau dalam profit function kan ada input prices dan output price. Price ini saya gunakan itu dari indeks harga produsen untuk yang tembakau, IHBB tembakau, ya, dikali dengan exact system. Jadi fokus kita adalah berusaha untuk melihat dampak dari perubahan, ya, cukai terhadap profit perusahaan. Jadi berdasarkan dari interaksi ini sebetulnya. Karena cukai, perubahan sistemnya akan mengakibatkan perubahan harga. Harga akan mengakibatkan perubahan profit. Kira-kira seperti itu. Nah, lihat hasilnya dulu deh. Kalau Dina udah familiar dengan ini ya. Oke. Ini sebenarnya papernya udah saya kirim sebulan yang lalu, tapi saya masih belum sempat bikin PowerPoint-nya aja. Nah, apa yang saya lakukan? Ini mungkin trik nih, sekali share bagi teman-teman yang masih belum pernah terlibat dengan proyek seperti ini. Masih ingat nggak ketika kita belajar mikro? Ya, ada input prices, ada W, ada R. Pertanyaannya R itu gimana sih ngitungnya? Cost of capital gimana? Kebanyakan orang pakai apa? Tingkat suku bunga, betul? Ya. Tapi kalau itu kan, nah, apakah itu cukup merepresentasikan? Nah, yang saya lakukan ini, saya menggunakan capital. Proxy capital itu adalah penggunaan energi. Jadi listrik. Ada satu paper dari, saya lupa di MDR, tapi mari kita lihat ya. Saya lupa nih. Kita lihat di sini harusnya ada. Ini Burnside. Ya. Ini yang mengatakan bahwa sangat sulit untuk menghitung capital utilization. Sederhananya gini, kalau kita lihat dari data industri manufaktur, kan ada data kapital, ya, ada mesin, ada gedung dan seterusnya. Tapi coba bandingkan, ya, ada dua perusahaan, kapitalnya sama-sama 5M, oke? Tapi perusahaan A dia menggunakan 12 jam, perusahaan B 18 jam. Kalau kita hanya menggunakan total capital stock doang, both itu 5M kan? Tapi utilisasinya beda nggak? Beda kan? Yang satu 12 jam, yang satu 18 jam. Jadi kalau kita masukin hanya stock of capital as it is saja, tanpa memperhitungkan utilisasinya, maka seolah-olah yang perusahaan B itu produktivitasnya lebih tinggi. Padahal bukan. Karena lebih ke arah utilisasi dari kapitalnya lebih tinggi. Jadi,
simply menggunakan total capital stock saja itu tidak cukup. Apa yang saya lakukan? Hanya berdasarkan burn saya ini, ya sebaiknya itu adalah konsumsi capital, konsumsi electricity. Jadi saya dapat konsumsi electricity berapa kWh-nya. Ya. Nah, yang kita pentingkan dalam fungsi profit itu adalah input prices-nya kan, bukan berapa banyak capital yang digunakan, tapi input prices-nya, teorinya. Ya. Terus gimana nih kita menghitungnya? Berapa capitalnya, kWh yang digunakan untuk memproduksi tersebut dibagi dengan spending untuk electricity. Jadi akan dapat berapa? Harga per kWh-nya. Itulah digunakan sebagai input prices untuk capital. Ya. Nah, kalau untuk harga output kita nggak bisa merelate karena kita nggak bisa menghubungkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, mengidentifikasi. Jadi kita menggunakan indeks harga perdagangan besar untuk produk tembakau. Oke. Nah, strategi empirisnya berangkat dari profit function, standar profit function. Ya. Nah, ini hasilnya kira-kira. Jadi teori input prices, cost per energy, cost per production worker dan production worker harus dibedakan. Terus kemudian ini process price index, proxy untuk output price. Nah, ini adalah proxy untuk perubahan regime. Ya. Kita menggunakan ya, fixed effects sama random effects, ya. Tapi ini tanpa ada interaction term, alias hanya ya, melihat beda antara ya, dummy dengan basis itu adalah teorem. Nah, kesimpulannya di sini ya, spesifik nggak begitu kuat, spesifik memang menghasilkan profit yang lebih besar dibandingkan dengan base-nya itu adalah teorem. Ya. Mix juga kayak gitu. Kalau pakai kita menggunakan spesifikasi. Pak, tapi kan di sini banyak nih spesifikasi, kita milih yang mana? Saya lakukan ada pengujiannya kira-kira seperti ini. Kan ada interaksi dan enggak. Ya. Ini yang saya lakukan karena ada beberapa spesifikasi. Ya. Ini mungkin pelajaran untuk teman-teman yang belajar panel. Jangan anggap bahwa panel itu H0, random effects, alternatif fixed effects. Enggak. Ya, dalam Hausman itu dia hanya mengatakan bahwa ya, ada dua spesifikasi A dan B. Salah satu spesifikasi itu konsisten dengan both in H0 dan H alternatif. Ya. Terus yang kedua, ya, yang spesifikasi yang kedua itu efisien dalam H0 tapi konsisten dalam H alternatif. Jadi ini yang saya bikin. Konsisten dalam H0 dan H alternatif tapi inefisien dalam H0. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita gunakan FE1 versus ya, RE1 ya. Dari yang di sini FE1, RE1 ya. Ini saya bandingkan antara FE1 dan RE1 ya. Mana yang saya pilih? Sebaiknya adalah FE1 karena Hausman itu ditolak. Oke. Saya tambahkan variabelnya lagi menjadi FE2 untuk yang fixed effects dan RE2 untuk yang effects. Kira-kira mana sih yang dipilih? Oh, ternyata dalam 5% ini bisa ditolak, jadi harusnya FE2. Ya. Spesifikasi yang ketiga ya, menunjukkan bahwa antara FE dan FE sebaiknya FE yang dipilih. Ya. Nah, terus yang kita bandingkan, bisa juga kita bandingkan antara FE dengan FE juga, restricted versus unrestricted. Ya. Yang FE3 itu kan sebetulnya yang lebih unrestricted. FE1, FE2 itu restricted. Kesimpulannya mengatakan bahwa sebaiknya kita menggunakan FE2. FE2 itu adalah yang ini. Ya. Jadi dari berbagai macam tabulasi tersebut kita menunjukkan bahwa hasilnya memang firm profit
dalam spesifik itu lebih tinggi dibandingkan profitnya dibandingkan dengan base-nya. Gimana kalau seandainya kita menggunakan interaction term dalam artian bahwa ya, ada perbedaan dampak antara antar sistem, tapi gini, dia melalui perubahan harga. Ini tadi nggak ada interaction term, sekarang pakai interaction term. Kesimpulannya kira-kira sama nggak? Masih tetap sama. Bahwa dalam spesifik profit itu lebih tinggi dibandingkan dengan tolerant. Intuisinya kira-kira kayak gini. Cukai harus naik terus, ya. Cukai di Indonesia itu berdasarkan golongan produksi. Ketika golongan produksinya itu semakin besar, maka mereka akan mendapatkan cukai yang lebih besar. Oke, tapi itu irrelevan terhadap harga jual. Nah, lihat, kalau dalam sistem yang sifatnya spesifik, dia irrelevan terhadap harga jual. Ya, jadi dinaikin ada kenaikan tarif cukai harusnya akan direspon dengan kenaikan harga rokok. Kenapa? Rokok adalah additive produk. Jadi ketika ini adalah additive produk, terjadi kenaikan tarif, itu akan ditransferkan ke konsumen. Tuh. Tapi transfernya itu overshiftingnya itu terjadi lebih besar di spesifik dibandingkan dengan tolerant. Kenapa? Kalau dia naikin, ini 1% kenaikan antara spesifik dan tolerant sama 1%, maka kenaikan harga cukai, harga rokok di spesifik itu lebih tinggi dibandingkan dengan tolerant. Kenapa? Karena si perusahaan itu nggak perlu khawatir kalau dia naikin harga yang tinggi. Wah, apa nih? Kan orang adiktif, ya. Satu, ya, naikin juga harganya, orang masih tetap beli. Tapi pada saat yang sama, kewajiban pajak juga nggak naik. Jadi untung kan? Nah, coba bandingkan dengan yang tolerant. Ada kenaikan cukai 1%. Ya, itu akan ditransfer ke dalam kenaikan harga. Tuh? Nah, kalau kenaikan harganya itu, ya, kenaikan harganya saja itu sudah akan mengakibatkan penurunan profit karena kewajiban pajaknya tinggi. Belum lagi kalau kebanyakan, maka dia akan mengalami dua kerugian. Kenapa? Satu, kalah dalam kompetisi. Kenapa? Siapa tahu perusahaan yang lain mereka menghold, ya, menahan kenaikan harganya. Di sisi yang kedua, apa? Udah mereka kalah dalam persaingan. Yang kedua, ya, kewajiban pajak juga lebih tinggi. So intuisinya kira-kira seperti itu. So tujuan dari paper ini adalah memang, ya, menunjukkan bahwa firm profit under specific itu jauh lebih baik. So ketika pemerintah berusaha untuk balik lagi ke sistem tolerant, ini impactnya bisa negatifnya 3. Kalau sekarang kan efeknya positif, government revenue maksimum, ya. Terus apa lagi? Impact terhadap health itu juga bagus. Kenapa? Dibandingkan dengan dua sistem yang lain, spesifik itu kenaikan harganya itu lebih tinggi. Karena kenaikan harganya lebih tinggi, maka penurunan permintaan juga akan lebih besar. Jadi dari sisi health, ya, consumption reduction itu jauh lebih besar. Dari sisi government revenue lebih optimal. Dari sisi perusahaan, ya, firm's profit dalam spesifik itu juga lebih baik, lebih tinggi dibandingkan dengan tolerant. Jadi ketika ini pindah ke tolerant, kita akan kerugian 3 aspek tersebut. Health-nya akan terancam. Kenapa? Akan ada price war. Yang kedua, government revenue nggak optimal. Yang ketiga, firm's profit itu pasti akan turun. Ya. Nah, kira-kira kayak gitu. So, jadi inti dari paper ini berusaha untuk menunjukkan bahwa spesifik itu win-win-win solution. Tapi sistem yang sekarang itu juga masih punya kekurangan. Kekurangannya apa? Nah,
ini yang kita teruskan ke dalam penelitian berikutnya. Ya. Ini kira-kira gini. Coba perhatikan dari struktur tarif ini. Nggak kelihatan ya. Jadi di Indonesia itu lumayan complicated karena tarifnya itu berdasarkan jenis produk, ya, jenis produk dan teknik produksi, ya, dan jumlah produk. Bingung kan? Jenis produk, cengkeh apa enggak? Ya, nah, cengkeh itu kretek, ya kan? Kretek itu tergantung diproduksi mesin atau enggak. Kalau diproduksi mesin dia namanya SKM, sigaret kretek mesin. Ya. Kalau diproduksi bukan mesin, SKT, sigaret kretek tangan. Kalau punya cengkeh, tapi kalau nggak punya cengkeh, ya masuk ke kategori SPM, bukan standar pelayanan minimum, tapi sigaret putih mesin. Yang putih hanya bisa diproduksi oleh mesin, ya. Karena nature-nya di Indonesia akan kretek itu yang dikatakan memiliki traditional values, ya. Makanya saya katakan traditional. Jadi sudah ada 3 jenis, mesin, kretek, mesin putih, dan kretek tangan. Terus nanti berbagai macam lagi tarifnya. Tarifnya itu berdasarkan dari produk, jumlah produksi. Semakin besar jumlah produksinya, dia akan mendapatkan cukai yang lebih besar. Ada masalah nggak di sana? Ada. Masalahnya di mana? Ketika dia berada di golongan besar, ya, ada satu perusahaan, dia memproduksi satu merek tersebut, let's say dia berada di dalam tier pertama, antara tier kedua dan tier kedua. Jadi produksinya itu let's say 1,8 billion sticks per year. Oke. Demandnya besar. Ketika demandnya besar, maka ada temptation nggak bagi dia untuk memproduksi lebih banyak? Kebanyakan orang bilang seperti itu. Enggak. Ketika demandnya besar, maka dia akan mempertimbangkan dulu. Dia akan memenuhi demand ini atau meng-create produk baru. Ketika dia berusaha memenuhi demand tersebut, maka dia akan masuk ke dalam tier yang lebih tinggi, yang di atas 2 billion. Ketika dia berada di tier yang lebih tinggi, pajaknya lebih tinggi, ya. Walaupun harga jualnya sama, tapi pajaknya lebih tinggi, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh perusahaan? Ya udah, dibatasi produksinya di sini, nggak usah sampai masuk ke tier yang di atas, walaupun demandnya tinggi, create produk baru. Karena ketika mereka create produk baru, mereka akan masuk dalam tier yang di bawah. Ketika mereka masuk di dalam tier yang bawah, itu akan mendapatkan cukai yang lebih kecil. Produksinya sama, biaya produksinya sama, paling hanya biaya marketing doang, ya. Biaya produksinya sama, tapi tarif cukainya itu rendah karena produksi masih kecil. Maka mana lebih baik, ya, berusaha untuk memenuhi demand yang ada atau meng-create produk baru? Sepertinya meng-create produk baru. Makanya Anda bisa melihat berapa banyak produk rokok baru yang tertimbul dalam 5 tahun terakhir, yang dulunya itu nggak ada, ya. Itu salah satunya diciptakan karena sistem cukai yang multi-tiers dan berdasarkan golongan. Harusnya semakin ke depan itu adalah semakin simple, unified tarif. Nah, kira-kira seperti itu presentasinya. Ada pertanyaan langsung sebagai moderator juga.